Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku sekalian, seluruh siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi, utamanya seluruh siswa dan siswi kelas 10. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya Bapak Toha Maksun Arbai, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Anak sekalian, dalam pembelajaran online atau daring ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar dan juga memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak ke depan. Dan mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan awal, pada pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan atau Bapak sampaikan terkait dengan materi pendamping untuk mengenal sejumlah bab atau KD kompetisi dasar yang selama setahun ke depan akan kalian pelajari. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, lebih tepatnya adalah pertemuan kedua ini, kita akan sampaikan kepada kalian semuanya bab yang pertama, yaitu bab mujahadah an-nafas, yang insya Allah sudah ada materinya atau bukunya yang sudah Bapak unggah di Google Classroom, nanti bisa diunduh, di-download untuk bisa kalian jadikan bahan untuk belajar sendiri dari rumah. Anak sekalian, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Dan yang kedua, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, mujahadah an-nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Baik anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa bab pertama ini mengandung 3 materi yang terdiri dari mujahadah an-nafas atau kontrol diri, materi husnudzon atau prasangka baik, dan yang ketiga materi ukhuwah atau persaudaraan. Sengaja memang Bapak pisah-pisah supaya kalian tidak bingung untuk memahami semua materi dari bab 1 ini, dan tentunya akan lebih mudah kalian dalam memahami setiap materi yang Bapak sampaikan ke depannya. Selanjutnya, mari kita terlebih dahulu memahami dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya insyaallah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Baik. Ini adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai gulat, pandai silat, pandai pencak, punya ilmu kanuragan, punya kesaktian,
kebal dan lain sebagainya. Bukan. Bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Dalam bahasa hadisnya adalah mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Baik, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ada satu pertanyaan anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud mujahadah an-nafas itu? Mungkin di dalam angan-angan kamu sudah tadi di awal sudah sedikit mendengar mujahadah an-nafas itu apa. Atau mungkin beberapa di antara kalian baru mengenal kata-kata mujahadah an-nafas itu sendiri. Baik, langsung saja. Artinya adalah pengendalian diri. Nah, apa pengendalian diri itu? Pengendalian diri atau mujahadah nafas adalah sikap atau perbuatan untuk atau mampu untuk mengontrol diri saat sedang marah dari perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan, dan juga tidak merugikan orang lain. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca nanti di buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 10 halaman 101 ya. Halaman 101 itu lebih detail lagi. Karena ini video sifatnya itu singkat, jadi Bapak tidak bisa menyampaikannya dalam secara detail. Nanti untuk lebih gamblangnya bisa anak-anak tanyakan dalam forum tersendiri atau lewat aplikasi chat atau Google Meet yang sudah ada di Google Classroom. Baik, selanjutnya apa korelasinya dengan hadis Rasulullah SAW? Baik, kita garis bawahi kata-kata di sini yang sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi bisa kita katakan di sini bahwa orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah ini sama dengan orang yang sudah bermujahadah an-nafas atau memiliki kontrol diri yang baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada kalian semua bahwa menurut Rasulullah SAW, orang yang kuat ini adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang hebat, yang bagus, bahkan dalam kondisi yang marah. Karena orang marah ini mirip atau lebih condong kepada orang yang gila karena kehilangan kesadaran, makanya disebut orang gila, orang marah itu. Dan juga penting bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, umat Islam itu memiliki pengendalian diri. Supaya apa? Tidak mudah terhasut, tidak mudah emosi, tidak mudah tersulut oleh amarah ketika sedang tertimpa musibah. Akan tetapi lebih bisa mengendalikan diri dan cenderung istirja atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian perilaku mulia apa yang bisa kita ambil dari mujahadah an-nafas atau pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari ini? Kalau kita lihat, ya mungkin juga ada di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian itu banyak sekali orang yang mudah sekali marah, ya, mudah sekali meluapkan emosinya kepada siapapun. Bahkan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang marah. Karena ya tahu sendirilah, berbagai macam masalah
terutama dalam menghadapi pandemi. Baik, yang pertama adalah sikap sabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Jadi kalau ada orang yang mau ngejek, ya nggak usah didengerin, udah cuek aja lah. Latihan sabar. Gitu. Selama itu tidak keterlaluan menghina Allah, menghina Rasul, maka itu wajib gitu. Diingatkan itu. Kemudian yang kedua, mampu memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu dilempari kotoran unta setiap hari. Berangkat subuh ke masjid itu selalu dilempari batu, dilempari kotoran unta oleh orang Yahudi. Tapi sedikit pun beliau tidak membalas, malah memaafkan. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Nah, belajar ikhlas. Ikhlas itu memang berat. Ikhlas tapi tidak hanya dalam bentuk omongan, tapi juga harus dalam bentuk kenyataannya apa? Yaitu sikap sabar, tawakal, mudah maafkan. Itu bentuk dari ikhlas juga. Apalagi saat tertimpa musibah seperti ini. Bagaimana kita bisa sedapat mungkin untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Tentunya yang terakhir, pandai mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut. Seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Nah, sekalian, bisa kita simpulkan di sini bahwa mujahadah nafas adalah sikap atau perbuatan yang mampu menahan diri dari pribadi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT dan bisa merugikan orang lain. Yang wajib kita miliki dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita bisa lebih bermakna baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, terutama di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi harapan umat Rasulullah SAW, sehingga nantinya menjadi umat yang membawa keberkahan bagi seluruh alam. Allahumma amin. Lalu sekalian, mudah-mudahan sekilas materi penjelasan singkat dan padat ini bisa kalian pahami, utamanya bisa kalian terapkan di rumah. Apabila kurang paham, silahkan datang ke sekolah juga boleh, atau lewat Google Meet juga boleh, atau melalui kolom komentar di Google Classroom pun juga boleh. Yang penting ada niat untuk belajar. Sekian pembelajaran online yang bisa Bapak sampaikan dalam bentuk video. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.